Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam konten tips menang pemilu bersama Dr. Rustamrin Haris Akuba. Selamat menyaksikan. Saya, Azalia, pada konten menang pemilu 2024, hari ini, bersama Dr. Rustamrin Haris Akuba, akan menyampaikan contoh pesan-pesan kampanye politik yang baik pada pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Saudara, penjelasan mengenai pesan kampanye dibagi dalam 7 sesi. 1. Pengertian dan pentingnya pesan kampanye. 2. Syarat-syarat pesan. 3. Ciri-ciri dan contoh pesan petahana. 4. Ciri-ciri dan contoh pesan penantang. 5. Ciri-ciri pesan yang kurang baik. 6. 7 kesalahan penyusunan pesan. Dan 7. Penutup. Pemirsa, pesan adalah pernyataan yang terdiri dari paling banyak 100 kata, yang menyatakan sikap Anda terhadap isu dan masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan pesan, Anda ingin agar pemilih mengetahui posisi atau sikap Anda terhadap isu-isu tersebut. Setiap calon wajib memiliki pesan, karena pesan merupakan dasar dari strategi kampanye. Oleh karena itu, pesan kampanye disebut Raja Kampanye. Bagaimana syarat-syarat pesan yang baik? Ikuti penjelasan berikut. Cara terbaik untuk menarik perhatian pemilih adalah dengan membangun pesan yang kuat dan utuh. Syarat-syarat pesan yang baik: pertama, singkat, tidak lebih dari 100 kata. Kedua, jujur dan dapat dipercaya. Pesan bersifat realistik, tidak berisi janji-janji yang kosong. Ketiga, persuasif. Pesan berisi kepentingan-kepentingan pemilih, bukan kepentingan calon. Keempat, kontras. Pesan yang dibangun harus berbeda dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat yang lain. Kelima, sederhana. Pesan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pemilih. Keenam, segmen. Pesan dibangun berdasarkan pada segmen-segmen pemilih tertentu. Ketujuh, konsisten. Pesan tidak berubah selama proses kampanye dan disampaikan secara berulang-ulang melalui berbagai media kepada pemilih. Pesan kampanye adalah raja. Strategi kampanye harus sesuai isi pesan kampanye. Pesan kampanye berisi aspirasi pemilih yang akan Anda wujudkan, yaitu visi dan misi Anda. Saudara, pesan kampanye berbeda antara calon petahana dan calon penantang. Petahana yaitu mereka yang saat ini menduduki jabatan politik di pemerintahan, baik perorangan atau partai. Penantang yaitu orang atau partai yang berada di luar pemerintahan. Ciri-ciri pesan kampanye petahana yaitu: 1. Menekankan pada keberhasilan yang dicapai. 2. Menekankan keberlanjutan dari keberhasilan pemerintahan saat ini. 3. Mengecilkan isu-isu atau masalah-masalah yang ada. Dan 4. Menunjukkan pengalaman dan kompetensi dalam menangani isu-isu dan masalah-masalah dalam negeri dan internasional. Kita simak contoh pesan dari petahana. Saudara-saudaraku, hari ini, Anda dapat bepergian kemana saja, melalui darat, laut dan udara dengan nyaman. Malam ini, siswa dan mahasiswa dapat belajar dalam lampu terang, karena semua desa telah dialiri listrik. Hari ini, para ibu rumah tangga berbelanja di pasar dengan senang, karena sembako tersedia, dengan harga terjangkau, karena inflasi dapat ditekan kurang dari 2%. Petani mudah memperoleh pupuk dan pestisida untuk tanamannya, dengan harga yang disubsidi pemerintah. Hari ini, 150.000 penduduk yang berpendapatan rendah memperoleh jaminan kesehatan. Saudara, kita tidak perlu kembali ke 10 tahun lalu, kita bertekad untuk lebih maju, lebih mandiri dan lebih bermartabat. Kami menang, rakyat senang. Saudara, ciri-ciri pesan kampanye dari calon penantang adalah sebagai berikut. 1. Menyerang keberhasilan lawan atau petahana. 2. Mengambil posisi menyerang atau berlawanan dengan petahana pada setiap isu yang berkembang. 3. Mempromosikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. 4. Menekankan optimisme masa depan yang lebih baik. Dan 5. Berbicara dan pro terhadap nilai-nilai tradisi, adat istiadat,
budaya dan agama di masyarakat dengan menekankan pada persatuan, kepahlawanan, kebersamaan dan kekeluargaan. Mari kita simak contoh pesan dari calon penantang. Malam ini, ketika Anda tidur lelap, 150.000 penduduk miskin dan 40.000 penduduk miskin ekstrim masih terjaga memikirkan besok makan apa. Pagi ini ketika Anda siap-siap ke tempat kerja, 25.000 angkatan kerja masih antri mencari kerja. Ketika anak Anda siap-siap kuliah, 10.000 siswa SMP dan SMA putus sekolah. Siang ini, ketika Anda menikmati hidangan bergizi, 1.000 balita stunting kurang gizi. Hari ini, ketika hujan, Anda nyaman bercengkerama di ruang keluarga, 5.000 penduduk kehilangan rumah akibat banjir melanda. Saudara, kita harus berubah, daerah ini harus bangkit, merubah ketertinggalan, menjadi kemajuan dan kemandirian. Majulah bersama kami. Saudara, seringkali ditemukan pesan-pesan kampanye yang disampaikan, bersifat sangat administratif, berbicara hal-hal yang umum, tidak fokus dan jelas, serta tidak mengemukakan isu-isu dan masalah yang berkembang. Kita simak contoh pesan kampanye seperti ini. Saudara, daerah kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang kaya. Lahan pertanian, perkebunan, dan hutan terhampar luas. Potensi perikanan dan kelautan tersedia untuk dikelola bagi kepentingan seluruh rakyat. Kekayaan alam ini harus dikelola oleh sumber daya manusia yang cerdas, berpendidikan, profesional, dan bertanggung jawab. Kita memerlukan pemimpin masa depan yang dapat menyejahterakan rakyat dan membawa daerah ini menjadi daerah yang maju dan mandiri. Bersama kami, rakyat sejahtera, daerah mandiri. Pesan kampanye Ronald Reagan pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1984 oleh para pakar pemasaran politik, dinyatakan sebagai salah satu pesan kampanye terbaik. Selamat menyaksikan. Kembali pagi di Amerika. Hari ini lebih banyak laki-laki dan perempuan yang bekerja dari sebelumnya dalam sejarah bangsa kita. Dengan tingkat bunga setengah dari yang tertinggi tahun 1980, hampir 2.000 keluarga, hari ini, akan membeli rumah baru, lebih banyak dari kapan saja dalam 4 tahun lalu. Siang ini 6.000 pemuda dan pemudi akan menikah dan dengan tingkat inflasi yang kurang dari setengah selama 4 tahun lalu, mereka dapat menatap masa depan dengan lebih percaya diri. Kembali pagi di Amerika. Di bawah kepemimpinan Presiden Reagan, bangsa kita lebih bangga, lebih kuat dan lebih baik. Mengapa kita ingin kembali ke masa di mana kita lebih buruk dari 4 tahun lalu? Saudara, 7 kesalahan dalam membuat pesan kampanye adalah sebagai berikut. 1. Terlalu menekankan pada isu-isu administratif. 2. Terlalu fokus pada masalah internal calon atau partai dan mengabaikan kepentingan masyarakat. 3. Pesan yang tidak jelas tentang apa yang diharapkan pemilih dari calon setelah pemilihan. 4. Terlalu banyak jargon politik atau jargon yang tidak dipahami pemilih. 5. Pesan tersembunyi atau tersamar. 6. Terlalu fokus pada pesan negatif, menyerang lawan. Dan 7. Para pendukung dan tim sukses sering keluar dari pesan utama. Pemirsa, dengan sistem pemilihan dan kepartaian di Indonesia yang hierarkis menurut daerah pemilihan, maka pesan perlu disusun secara bertingkat. Partai politik harus menyusun pesan. Pesan partai politik di tingkat pusat dijabarkan lebih lanjut di daerah, provinsi, dan kabupaten kota sebagai daerah pemilihan. Para calon dari partai mengelaborasi pesan dari partainya menjadi pesan spesifik daerah pemilihan, sesuai dengan isu-isu dan masalah-masalah yang berkembang di daerah pemilihan. Pemirsa, ada 2 tipe pesan kampanye, yaitu 1. Pesan strategik, dan 2. Pesan taktis. Pesan strategik adalah pernyataan posisi calon atau partai, yang berisi tawaran-tawaran kepada pemilih menuju kehidupan yang lebih baik. 2. Pesan taktis, yaitu pesan yang disampaikan melalui pidato, wawancara, dialog untuk menjawab isu-isu atau masalah yang berkembang selama kampanye. Pesan disusun berdasarkan 1. Keunggulan dari calon seperti kompetensi, pengalaman, kejujuran, keramahan. 2. Ideologi dan perbedaan-perbedaan yang bersifat partisan seperti modern atau ekstrim. 3. Konteks situasional seperti pro-perubahan atau pro-status quo. Dan 4. Kombinasi dari ketiganya. Pemirsa, demikianlah pembahasan tentang pesan kampanye. Sampai jumpa lagi pada konten berikut tentang tagline dan slogan kampanye. Saudara,
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Silahkan like, subscribe dan bagikan konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.